Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang soli dan soliha. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, insya Allah semuanya anak-anak bunda dalam keadaan sehat. Dan tetap terapkan 3M. Jangan lupa memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak bunda, hari ini adalah materi terakhir di tema 5. Nah, Bunda akan menjelaskan materi muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Isinya adalah mengisi daftar riwayat hidup. Nah, nanti kita praktek bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup. Dan Bunda ingatkan sekali lagi, ini adalah materi terakhir kita. Insya Allah Senin nanti kita masuk ke tema 6. Dan jangan lupa, insya Allah hari Jumat kita akan melaksanakan penilaian harian tema 5. Akan Bunda share ringkasan materinya. Nah anak-anak bunda akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Bunda sangat berharap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat memahami pengertian dari daftar riwayat hidup dengan baik, kemudian dapat memahami apa sih tujuan membuat daftar riwayat hidup ini, kemudian memahami juga bagian-bagian apa saja yang terdapat di daftar riwayat hidup. Lalu kalian dapat mengisi daftar riwayat hidup dengan baik dan benar. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah apa sih pengertian dari daftar riwayat hidup? Oke, baiklah. Daftar riwayat hidup itu sering juga disebut dengan CV. CV itu adalah kurikulum vitae. Digunakan sebagai salah satu syarat yang sedang tercantum dalam surat lamaran kerja. Apa pengertiannya, Bun? Pengertiannya itu adalah daftar riwayat hidup merupakan suatu dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Ya. Jadi di situ bisa jadi dibuat dalam bentuk narasi, bisa jadi juga dibuat dalam bentuk poin-poin. Nah, yang akan Bunda ajarkan nanti itu dalam bentuk poin-poin ya. Apa tujuan untuk membuat daftar riwayat hidup? Tujuannya itu adalah agar penggambaran diri kita menjadi lebih singkat. Jadi nggak perlu dijelaskan secara detail dari kalian kecil sampai kalian dewasa, enggak. Tapi di situ dijelaskan per poin-poin dan tinggal kalian isi saja. Oke, lanjut kita akan membahas tentang bagian-bagian dari daftar riwayat hidup. Ini ada di buku Erlangga di bab terakhir, silakan kalian cek. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada judul. Judulnya boleh ditulis daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kemudian bagian yang kedua itu adalah identitas diri. Berisi tentang data diri seseorang secara rinci, baik itu nama lengkap, alamat, kemudian agama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, di bagian kedua itu ada riwayat pendidikan. Nah, di situ ketika kalian mau ngisi TK, maksudnya riwayat pendidikan pertama mungkin TK di mana gitu ya, tahun berapa. Karena kalian baru melewati jenjang TK, berarti di situ hanya TK yang diisi. Kalau nggak ada, Bun, kalau saya nggak TK gimana? Kalau nggak TK silakan dikosongkan saja. Kemudian yang ketiga itu adalah pengalaman bekerja. Nah, ini adalah format daftar riwayat hidup yang biasa digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja. Dan ini bisa dibeli di toko-toko buku atau toko fotokopi terdekat ya. Makanya ada yang namanya poin pengalaman kerja yang berisi tentang pengalaman bekerja di suatu perusahaan atau lembaga. Di situ diisi nih biar meyakinkan seseorang untuk menerima kita di suatu lembaga tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat dan tanggal pembuatan riwayat hidup. Nih bagian bawah tuh, perhatikan panahnya ya. Tempatnya di mana kita ngebuat, kemudian tanggal berapa kita buat. Lanjut dengan tanda tangan dan nama pembuat riwayat hidup, yaitu kita sendiri. Nah, di bagian bawah sekali sebelah kiri itu adalah panduan mengisi. Jadi di situ tulisannya itu coret jika tidak perlu gitu maksudnya ya, atau ada tanda bintang yang harus kita isi wajib. Nah, anak-anak Bunda, kalau kalian bertanya, Bun, yang sebelumnya itu kan adalah format untuk lamaran kerja, Bun. Bagaimana untuk mengisi daftar riwayat hidup
untuk jenjang seperti kami. Nah, bagaimana petunjuknya? Ini nanti menjadi salah satu petunjuk untuk pengisian tugas kalian ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Yang pertama itu adalah data pribadi. Sama ya seperti sebelumnya. Data pribadi itu kalian cantumkan dalam data pribadi itu ada nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon dan lain sebagainya. Silakan dibaca. Kode pos itu apa, Bun? Kode pos itu silakan kalian tanya di orang tua kalian atau boleh lihat di Google. Tulis di Google kode pos Kecamatan Kalidoni misal. Nanti akan muncul sendiri ya. Kemudian yang kedua itu adalah bidang yang diminati. Bidang apa sih yang kalian minati? Contoh, Bun, saya bidang wirausaha, Bun. Tulis di situ. Ditulis di poin-poin itu ya. Kemudian yang ketiga, riwayat pendidikan. Nih, yang Bunda jelaskan tadi, karena kalian baru menginjak 2 bidang atau 2 jenjang, silakan kalian buat ketika kalian memang TKA, buat TKA di mana dan tahun berapa. Kemudian TKB di mana dan tahun berapa, dan SD apa dan tahun berapa ya. Kemudian ekstrakurikuler dan kursus. Nah, ini dicantumkan juga nih. Misal kalian pernah mengikuti ekstrakurikuler di sekolah itu apa saja. Bun, ada 3, tulis semua kalau ada 3. Kemudian kursusnya juga. Kalian pernah kursus di beberapa tempat. Bun, saya dari TK tuh pernah kursus di sini. Silakan ditulis ya. Mau ada 5 pun ditulis. Oke. Kemudian yang kelima itu adalah kecakapan. Kecakapan itu keterampilan lain ya, keterampilan lain yang sesuai yang kamu miliki. Contoh nih, Bun, saya hobi menggambar. Keterampilan saya seneng menggambar. Kemudian ada seneng masak. Nah, boleh tuh dicantumkan. Yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan itu adalah tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Sikap apa yang menonjol dalam dirimu ya? Kira-kira misal nih, sikap kerjasama ya. Kemudian keterampilan apa yang kamu miliki sama seperti di poin 5 tapi lebih dirincikan lagi. Oke, paham anak-anak Bunda? Ini adalah petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Selanjutnya, slide selanjutnya itu akan Bunda jelaskan tugas kalian. Silakan simak baik-baik ya. Nah, anak-anak Bunda yang solih dan solihah, ini adalah tugas kalian, tugas bahasa Indonesia kalian mengisi daftar riwayat hidup. Perhatikan petunjuknya. Petunjuknya itu adalah silakan kalian salin format di atas di buku tulis tematiknya ya, bukan di kertas lembar. Isi data diri kalian dengan benar, lalu pengumpulan terakhir itu hari ini pukul 8 malam. Yang diisi duluan adalah data diri, dilanjutkan dengan riwayat pendidikan, sampai kesimpulan. Dan jangan lupa ditandatangani dengan tanda tangan sendiri, belajar. Karena kalian kelas 6, nanti akan menandatangani ijazah ya, menandatangani dokumen-dokumen penting. Jadi mulai sekarang silakan kalian mencoba untuk membuat tanda tangan sendiri. Baik anak-anak Bunda, itu saja materi yang Bunda sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depan. Jangan lupa tugasnya dan tugas-tugas sebelumnya ya. Bunda tidak mengingatkan, hanya mau melihat kesadaran diri kalian sendiri. Jangan lupa besok kita mau PH tema 5 khususnya. Sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah menonton video ini, silakan kalian untuk mengerjakan tugasnya, dan jangan lupa juga mengisi link quizzes. Jawab di link quizzes yang sudah Bunda berikan. See you next time.